Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku semuanya, selamat malam. Selamat beristirahat. Ya, kalaupun ada yang sedang belajar, monggo ayo kita belajar bersama. Mungkin melihat di saat siang hari, pagi hari, sore hari. Silahkan yuk kita bersama-sama belajar. Kita akan membahas yang bansi. Oke, selamat menyaksikan dan selamat simak. Kita akan belajar bersama, akan kita bahas bersama-sama soal trafo bansi. Oke, teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru gabung, simak materi-materi yang sudah saya buat sebelumnya dan materi yang akan saya buat, silahkan disimak. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat bergabung. Dan saya ucapkan salam kenal dari saya untuk teman-teman dan saudara-saudaraku semua yang baru gabung. Semoga kalian semua mendapatkan manfaatnya dari channel YouTube ini. Oke, di sini saya akan membahas soal trafo bansi 5 ampere, teman-teman. Nah, sebelumnya ada juga yang bertanya, maka di sini saya tuliskan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Foham Dela. Jadi Mas Foham Dela ini mempertanyakan soal yang sama ya, yaitu trafo 5 ampere bansi ya, seperti itu ya. Maka di sini akan saya bahas sekalian, berhubung niatnya memang bahas untuk 5 ampere bansi, seperti itu ya. Oke, yang pertama 5 ampere bansi itu sama dengan 3 ampere murni ya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman menemukan 5 ampere bansi, maka itu dihitung dengan 3 ampere murni. Tapi yang benar-benar bansi ya, dalam artian sesuai kriteria kebansiannya itu gitu ya. Nah, seperti apa sih kriterianya itu, Mas? Kita akan sedikit lirik ke bawah untuk kita mengetahui beberapa ciri-ciri trafo itu bansi ya, teman-teman. Ya, yang pertama dari harga ya, teman-teman ya. Dari harga. Jadi pastikan atau kita bisa melihat bahwasanya apabila harga trafo yang murni itu sangat berbeda dengan harga trafo yang bansi. Selisihnya biasanya sangat banyak ya. Misalkan harga trafo 5 ampere murni 450.000, maka biasanya trafo bansi itu kisaran misalkan 250 ataupun 300, seperti itu ya. Selisihnya lumayan banyak lah, seperti itu ya. Dan tentunya selanjutnya yang nomor 2 yaitu soal berat ya, soal bobot bobot ya, bukan beban, bobot ya. Jadi antara 5 ampere besar dan 5 ampere kecil tentunya bobotnya sangat berbeda ya, teman-teman. Kalau teman-teman punya timbangan bisa ditimbang saja untuk bobot yang besar, 5 ampere besar dan 5 ampere kecil, tentunya itu pun pasti berbeda ya, teman-teman. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu ukuran kren besinya. Nah, ukuran krennya itu pasti akan berbeda juga, teman-teman, antara trafo besar dan trafo kecil. Trafo yang besar dan trafo yang bansi itu akan terlihat ya. Bisa kita ukur juga misalkan dari lebarnya. Lebarnya kalau misalkan yang besar ini kisaran 15 cm, ternyata yang kecil cuma 7 cm. Nah, seperti itu ya. Maka dari situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya trafo tersebut trafo bansi. Oke. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu diameter kawat primer dan sekunder itu berbeda ya. Jadi selanjutnya yaitu untuk diameter, ukuran kawatnya itu loh, teman-teman ya. Ukuran kawatnya itu berbeda dari ukuran primer maupun sekunder. Dibandingkan dengan yang asli, tentunya primer dan sekunder yang bansi lebih kecil dibandingkan dengan yang 5 ampere asli atau 5 ampere besar. Oke, paham ya, teman-teman? Dan selanjutnya jumlah gulungan kawat ya, jumlah gulungan kawat. Nah, sangat berpengaruh juga ya, teman-teman, untuk menentukan ampere itu tadi. Tentunya jumlah gulungan kawat antara murni dan tidak murni itu, yang murni atau yang asli atau yang besar itu dengan yang bansi sangat berbeda ya. Tentunya kita lihat dari ukuran besarnya saja sudah terlihat bahwasanya yang trafo asli atau yang besar itu tentunya lebih banyak gulungannya dibandingkan dengan trafo yang bansi. Seperti itu ya, kawan-kawan dan teman-teman semuanya. Dan selanjutnya yaitu jumlah out voltase. Nah, ini penting sekali untuk teman-teman semuanya.
Biasanya umumnya untuk trafo 5 ampere besar output voltasenya itu sampai dengan 45, bahkan ada yang sampai 47 volt AC seperti itu ya. Sedangkan untuk trafo 5 ampere bansi itu biasanya mentoknya ada di 32 volt AC dan bahkan ada yang 25 ataupun 35 volt AC. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi bisa teman-teman pastikan dari ciri-ciri tersebut bahwasanya trafo ini trafo bansi. Dan benar-benar pastikan bahwasanya ini adalah trafo bansi. Seperti itu ya. Dan apabila kita sudah pastikan ini trafo bansi, dan setelah itu kita tes, ternyata kok seperti ini, misalkan transistor final panas. Nah, maka dari itu nanti bisa untuk teman-teman pasang toleransi transistor final. Nah, nanti ini akan saya jelaskan teman-teman ya. Oke, kita ciri-ciri sudah kita bahas ya mengenai trafo 5 ampere bansi. Kita coba untuk hitung PSU dan lain-lainnya. Nah, untuk PSU-nya teman-teman sama perhitungan atau rumusnya. P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. I-nya berapa? I-nya 3. 3 ini adalah 3 ampere. Karena apa? Karena 5 ampere bansi sama dengan 3 ampere murni. Seperti itu ya. Jadi 3 dikali dengan 3, 2 dikali dengan 2. Kenapa dikali 2? Karena trafo tersebut adalah trafo CT atau trafo yang memiliki output 2 fase ya. Misalkan 32, 32. Nah, maka dari itu 32 dikali 2 dibagi dengan cos P. Ini adalah nilai faktor kerugian. Nah, 0,8. Ketemunya berapa Mas? Yaitu 240 watt. Ya, 240 watt. Sedangkan muatan listriknya berapa? Nah, sedangkan muatan listriknya yaitu Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa Mas? 240 dikali dengan cos P-nya yaitu 0,8, ketemunya 192 VA. Ini penting untuk kita ketahui ya teman-teman, seperti saya jelaskan di video sebelumnya. Apabila beban speaker teman-teman semuanya muatan listriknya melebihi kapasitas PSU ini, tentunya PSU ini akan panas. Trafo misalkan akan panas ya. Karena apa? Karena kelebihan beban yang begitu banyak. Tentunya kalau misalkan lebih dari 192 beban itu pasti banyak ya teman-teman ya. Jadi pastikan beban speaker itu tidak melebihi muatan listrik dari PSU. Seperti itu ya teman-teman. Oke, paham ya? Kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, setelah kita ketahui bahwasannya untuk muatan listrik PSU sudah ketemu nilainya, maka kita coba untuk mengetahui berapa transistor final yang harus terpasang teman-teman. Dengan cara seperti video-video sebelumnya pun sudah saya jelaskan ya, yaitu daya PSU dibagi dengan daya transistor final per satu setnya. Nah, berhubung di sini tegangan yang digunakan yaitu 32 volt AC, maka saya sarankan untuk teman-teman semuanya apabila menerapkan menggunakan final Toshiba dengan daya sesuai dengan datasheet yaitu 150 watt. Seperti itu ya. Maka kita bagikan 240 kita bagi dengan 150 yaitu 1,6. Oke teman-teman. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, apabila nih dengan perhitungan seperti ini kita pasang 2 set ya. Kita pasang 2 set. Akan tetapi trafo tersebut transistor final tersebut saat kita bebani masih terasa panas, misalkan seperti itu ya. Kita sudah kasih kipas, kita sudah kasih pendingin atau heatsink, ternyata masih terasa panas misalkan. Nah, maka dari itu di sini teman-teman bisa tambahkan 1 set lagi karena di dalam toleransi 1 set yang dapat teman-teman pasang. Tapi kalau misalkan 2 set ini aman dalam artian tidak panas yang berlebihan, maka tidak perlu ditambah 1 set lagi. Paham ya teman-teman ya? Di dalam ini paham ya? Jadi kalau misalkan teman-teman sudah pasang 2 set nih, ternyata trafo 5 ampere bansi 32 volt AC yang teman-teman anggap ini kriteria masuk ke kriteria bansi, tapi setelah dipasang 2 set ternyata panas. Bisa teman-teman tambahkan lagi 1 set dengan menambahkan toleransinya tadi itu ya, 1 set. Seperti itu. Paham ya? Oke, paham. Nah, setelah itu kita lanjut untuk
elko. Dalam PSU tentunya ada elko ya. Maka dari itu kita hitung dengan rumus I dikali dengan V total dikali dengan V total. I-nya berapa mas? Ampernya dari trafo tersebut yaitu 3 ampere. Dikali dengan 64 dikali dengan 64. 64 adalah 32 dikali 2 sama dengan 64. Ketemunya berapa mas? 12.288 mikrofarad. Atau bisa teman-teman bulatkan menjadi 20.000 mikrofarad. Atau 10.000 mikro dikali 2. Ya. Dengan voltase 80 sampai dengan 100 volt DC. Kenapa mas kok 80? Sedangkan pakai 50 aja cukup. Untuk keamanan mas, itu jawabannya. Untuk keamanan, untuk jangka panjang. Gak mungkin teman-teman buat power ampli. Setelah itu hanya untuk sehari 2 hari. Enggak, tentunya saya membuat perhitungan ini untuk jangka panjang ya. Untuk suatu keamanan power ampli teman-teman semuanya. 64 ya, 64 volt totalnya. Kita harus menggunakan 80 sampai dengan 100 volt DC. Jangan kita menggunakan 50 untuk keamanan. Paham ya? Oke, setelah ini sudah dihitung untuk dioda yang teman-teman gunakan, teman-teman bisa gunakan dioda 15 ampere sampai dengan 35 ampere. Paham ya? Pokoknya 3 kali ampere trafo aja, seperti itu. Nah, next kita akan menghitung soal beban. Nah, oke, sesuai dengan suatu pertanyaan yang diberikan oleh Mas, siapa lupa namanya? Mas Fohamdela tadi. Kira-kira bisa dibebani berapa inch? Jadi dalam patokan beban di sini yang dihitung daya speaker, bukan diameter speaker yang kita hitung ya, teman-teman. Paham ya? Ada yang speakernya besar akan tetapi dayanya kecil. Nah, seperti itu yang kita hitung yaitu daya, bukan diameter lingkaran speaker tersebut. Nah, beban speaker yang sesuai itu yang seperti apa mas? Maksudnya ukuran dayanya berapa? Seperti itu, lebih tepatnya seperti itu ya. Jadi kita bisa simpulkan, bisa kita bebani teman-teman semuanya dalam per mononya bisa dibebani 400 sampai dengan 500 watt. Itu per mononya ya. Kalau misalkan dibuat stereo dalam artian satu driver diisi dengan 2 transistor final Toshiba tadi bisa dibebani 800 sampai 1000 watt. Mono ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, seperti ini ya teman-teman. 2 set transistor final. Nah, ini bisa dibebani 1000 watt. Kalau misalkan teman-teman dibuat stereo, berarti per mononya 1 set bisa bebannya dari 400 sampai dengan 500 watt. Nah, mari kita hitung teman-teman. Nah, mas, kok bisa tahu sih mas bebannya 400 sampai 500? Nah, itu tentunya dihitung dulu ya teman-teman. Gak bisa kita asal tebak-tebak aja, enggak ya. Nah, ini pun sudah saya tulis di sini karena sudah saya hitung. Ya, maka dari itu akan saya jelaskan cara berhitungnya seperti apa. Nah, 2 set transistor final Toshiba sama dengan 150 ya teman-teman ya. Kita akan hitung yang pertama dulu nih. Kita buat mono ya. 1 driver 2 set final Toshiba yang tadi kita hitung. Ya. 150 dikali 2 sama dengan 300 watt. Ya, 300 watt ini adalah daya dari transistor final 2 set tadi. Paham ya? Dan muatan listrik dari daya final, muatan listriknya berapa sih? Oke, kita lari ke sini teman-teman. Nah, muatan listriknya yaitu Q sama dengan P dikali dengan cos P. Ya teman-teman ya. Jadi P-nya berapa mas? P-nya yaitu 300 watt dikali dengan 0,8 dari cos P. Sama dengan berapa? Yaitu 240 VA. Paham ya teman-teman ya? 240 VA. 240 VA. Ingat ya teman-teman, ini final 2 set. Ya, final 2 set. Ketemunya 240 VA. Sedangkan beban muatan listriknya, ya, sedangkan beban yang akan kita gunakan, Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa mas? P-nya yaitu 1000. Dibagi dengan 8 OHM. Ketemunya berapa? 125 VA. Kesimpulannya, 240 dari final tersebut kita kurangi dengan 125. Ya. Dari driver menyediakan 240, beban cuma butuh 125. Maka dari itu 240 dikurang 125 sama dengan 115 VA. Sangat aman teman-teman semuanya ya. Nah, di sini beban 115 ya. Sedangkan muatan listrik sumber itu kita hitung tadi 192. Jadi masih sisa banyak ya teman-teman ya. Jadi insya Allah masih sangat aman seperti itu ya.
Nah, next selanjutnya kita coba kita hitung untuk kita buat mono stereo, dalam artian per mononya satu set final Toshiba. Nah, apabila kita buat mono, maka beban 400 watt per mono ya. Ini kita hitung 400 watt. Maka muatan listrik dari beban tersebut Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa Mas? 400 watt ya. Dibagi dengan 8 OHM. Ya, OHM. Ketemunya 50 VA. Final satu set 150 sesuai dengan datasheet ya. Ini beban yang 400 watt tadi ketemunya 50 VA. Untuk transistor final satu set, kita cari muatan listriknya berapa? Q sama dengan P dikali dengan cos B. P-nya berapa? 150 dikali dengan 0,8 sama dengan 120 VA. Paham ya teman-teman ya? Nah, jadi kesimpulannya 120 dikurang dengan 50 sama dengan 70 VA. Sedangkan minimal itu 50. Berarti ini sudah masuk. Insya Allah sangat aman. Paham ya teman-teman semuanya? Saudara-saudaraku semuanya? Nah, seperti itu cara menghitungnya untuk 5 ampere bansi. Ya, termasuk ke dalam suatu beban yang akan kita bebani pada rangkaian power ampli tersebut. Nah, jadi seperti kata-kata saya tadi, dan apabila nanti terjadi trafo transistor final panas berlebihan, maka bisa toleransinya dipasang satu set lagi. Misalkan dibuat stereo, ya satu set yang R misalkan satu set, yang L 2 set seperti itu ya. Oke teman-teman, paham ya apa yang saya jelaskan? Nah, insya Allah nanti akan saya lanjut lagi untuk perhitungan selanjutnya ya teman-teman semuanya. Dan masih ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan saya jawab dan bisa menginspirasi untuk teman-teman semuanya, bisa dipelajari untuk teman-teman semuanya. Dan semoga sedikit menjawab keluh kesah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu disampaikan tapi belum sempat disampaikan, seperti itu ya. Ini belum dikombinasikan dengan kit Microlan 7 potensio. Jadi saran dari saya, kalau teman-teman sudah merangkai suatu rangkaian power ampli sesuai dengan rumus, teman-teman semuanya wajib, atau kalau memang bisa itu gunakan juga tune control kit Microlan 7 potensio modif ya. Itu sudah ada di dalam video YouTube ini ya, di beberapa video YouTube ini untuk tutorial pembuatannya sudah ada ya. Silahkan teman-teman bisa praktekkan. Dan kalau memang teman-teman malas untuk praktekkan, insya Allah akan saya buatkan kalau teman-teman ada yang memesan ya, seperti itu. Maka dari itu silahkan dipraktekkan dan insya Allah teman-teman akan mendapatkan manfaatnya. Dan ada kabar baik juga nih, ada satu anggota kita sudah mempraktekkan rumusnya dan alhamdulillah dia sangat senang sekali ya, dengan daya atau dengan trafo ampere yang kecil akan tapi bisa dibebani speaker banyak sampai 6 speaker seperti itu ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah membuktikan rumus-rumus ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman semuanya akan selalu semangat belajar untuk suatu perubahan agar speaker tidak mudah rusak, trafo tidak mudah rusak, transistor final tidak mudah rusak. Seperti itu ya. Untuk teman-teman semuanya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah dan kurang berkenan dalam hati teman-teman semuanya. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.